Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kita berjumpa lagi. Oke, kali ini kita akan belajar tentang persamaan garis lurus, lebih ke khusus ke gradien. Ya, kita langsung aja. Nah, yang pertama masih ingat kan cara menggambar grafik fungsi? Nah, ini nanti ada hubungannya. Di sini misal ya, langsung dimisalkan. Jika diketahui rumus fungsi f(x) sama dengan 3x min 3, buatlah grafik fungsi dari rumus fungsi tersebut dengan domain min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Yang kita ketahui bahwa, kita tahu ya bahwa persamaan ini, ya persamaan ini yaitu Y atau sama dengan fx itu sama dengan Y ya, Y 3x min 3, dan domainnya ini berarti nilai dari x-nya. Oke, nah langkah pertama, nah kita tentuin dulu nih, misalkan domainnya atau x-nya min 3 yang tadi sudah ditentukan. Jadi dimasukkan nilainya itu atau nilai domainnya atau nilai x-nya ke persamaan ini. Oke, yang pertama dapatnya jadi persamaan min 3, min 12 sampai dengan 3,6. Itu langkah pertama. Langkah yang kedua, buatlah diagram otomatis di koordinat kartesius ya. Buatlah titik-titik pada pasangan x, fx atau x, y ini ya. X, y. Sumbu x adalah nilai x dan sumbu y adalah nilai dari fx-nya atau y-nya. Langkah ketiga, tulislah rumus fungsi di sebelah garis. Jadi dari titik-titik ini, titik-titik tadi yang kita dapat ya, yang dia x, fx tadi yang kita dapat. Nah, dari titik-titik ini kita hubungkan jadi garis lurus. Inilah garis fx sama dengan 3x min 3. Dikelihatin ya cirinya. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua. Jadi misalkan langkahnya pun sama, ada fungsi yaitu fx sama dengan x kuadrat plus 5, buatlah grafik dengan domain atau nilai x yang sudah ditentukan. Sama nilainya, ketika dicari ya, dia sebuah lengkungan ternyata ya nilai ini. Lihat ya, diperhatikan. Kemudian yang ketiga pun sama juga. Tapi fungsinya yaitu min 2x kuadrat. Ya. Oke. Sebelum ini. Nah, dari ketiga tadi, yang pertama ya, yang pertama itu kan kita tahu bahwa fx itu sama dengan 3x plus 3 kalau nggak salah. Yang kedua, fx sama dengan 2x plus berapa tadi ya? Oke, berapa? Oh, x plus 5. Sorry. Oke. Kak hapus dulu. X kuadrat plus 5. Kemudian yang ketiga tadi fx min 2x kuadrat. Kita tahu yang pertama sebuah kalau digambar dia garis lurus ini. Yang kedua kalau misalkan digambar dia melengkung ke atas. Yang ketiga tadi ketika digambar dia melengkung ke bawah. Nah, di sini kan tadi bahas yang di awal judulnya itu persamaan garis lurus. Jadi ada ciri-cirinya persamaan garis lurus itu. Yang pertama, pangkat variabel x itu harus pangkatnya 1. Kemudian pangkat variabel y itu harus 1 juga. Kita tahu nih dari 3 contoh tadi yang kita buat grafiknya bahwa yang pertama pasti garis lurus. Kenapa? Ini sama aja y ya. Y-nya pangkatnya 1 ya. Tapi x-nya juga pangkatnya 1. Yang kedua, udah langsung ini bukan persamaan garis lurus karena apa? Nilai atau pangkat dari x-nya itu 2. Kemudian begitu juga yang ketiga. Jadi paham ya? Jadi misalkan, nah ini ada beberapa soal. Kalau misalkan kita diminta untuk jawab mana sih dari kelima ini yang merupakan
persamaan garis lurus atau bukan. Kita contoh aja. Yang pertama, 2x sama dengan 5x min 7. Memenuhi? Ya, memenuhi. Y-nya pangkatnya 1, x-nya pangkatnya 1. Yang kedua, x min 2y sama dengan 3. Ya, benar. Ini juga memenuhi. Yang ketiga, oke, memenuhi. Yang keempat, tidak memenuhi. Kenapa? Kita lihat aja nih. Ada x yang pangkatnya 2. Jadi ini bukan. Yang kelima, x kuadrat plus y kuadrat otomatis. Yang ini aja sudah tidak memenuhi. Y-nya juga tidak memenuhi. Ini juga bukan. Oh, ada satu lagi. Nah, di sini nih ada beda. Ini iya atau tidak? Ya, ini iya. Oke, bisa kita periksa. Kita buat dia jadi persamaan seperti di atas. Sini ya. Oke. Kan 3 per x plus 5 per y sama dengan 7. Kalau misalkan pangkatnya ini kan 1 ya, di bawah x1 y1. Kalau misalkan dia jadi penyebut dan dia tidak sama, pasti dia berlaku. Dia persamaan garis lurus. Karena apa? Kita kali silang ini. Ya, berarti 3y plus 5x sama dengan, ini berarti per x ya, ini dikali. Ini dikali seperti biasa, xy sama dengan 7. Kita lihat 3y plus 5x sama dengan 7xy. Kita lihat pangkatnya. Pangkat y 1, pangkat x1, pangkat x1, pangkat y 1. Ini jadi berlaku. Tapi beda kasus kalau kayak gini yang tadi dibahas. Kalau misalkan variabelnya jadi penyebut dan variabelnya sama. Misal 1 per x ditambah 2 per x sama dengan 1. Ini pasti bukan. Ya, ini pasti bukan garis lurus. Kenapa? Kalau misalkan kita kali silang, dikalikan, berarti x plus 2x per x kuadrat sama dengan 1. Ini udah ada. Ya, x kuadrat. Jadi dia tidak berlaku. Jadi paham ya? Kita lanjut. Nah, ini buat latihan. Silakan kalian buat satu persamaan garis lurus dan buatlah grafik dari persamaan tersebut dengan minimal 4 titik. Kalian tentukan sendiri. Kalian udah tahu bahwa kalau garis lurus itu pangkat x-nya harus 1, pangkat y-nya harus 1. Kemudian titiknya tentukan sendiri. Boleh 0, 1, 2, 3, 4 itu boleh. Atau saya mau angkanya yang besar-besar juga boleh. Dan buatkan grafik itu ya untuk latihan. Kayak misalkan dicontohkan y sama dengan 2x. Ini pun boleh gitu. Ini garis. Kenapa garis? Y-nya pangkat 1, x-nya pangkat 1. Jadi silakan dicoba untuk latihan ya. Oke, kita lanjut yang tadi ya. Kita terkhusus kita akan belajar terkait tentang gradien. Apa itu gradien? Kalau kemiringan pada suatu garis dalam matematika itu disebut dengan gradien. Atau gradien adalah nilai yang menunjukkan kemiringan atau kecondongan suatu garis dan disimbolkan dengan huruf M kecil. Jadi misalkan ada suatu garis nih, ini nih, kayak misalkan garis ini aja lah. Ya, ini kan garis. Ini kecondongannya atau kemiringannya itu bisa kita tentukan berapa nilainya dan masing-masing beda. Kalau misalkan dengan ini otomatis beda juga. Kalau misalkan ada garis ini otomatis beda juga kemiringannya atau M-nya. Pasti akan berbeda beda. Tapi nanti ada suatu ketentuan yang kemiringannya bisa sama. Nanti akan kita pelajari juga. Bisa lanjut ya? Nah, di sini kita bisa menentukan nilainya. Jadi misal ada gradien ya, ada garis yang gradiennya positif akan miring ke kanan atau akan condong ke kanan. Sedangkan garis yang dia condongnya ke kiri atau miringnya ke kiri pasti gradiennya bersifat negatif. Kayak ini contoh nomor 1. Ini condongnya kemana? Ke kanan. Otomatis dia positif M-nya. Kemudian yang ini condongnya ke kanan juga ya. Ini kelihatannya harus teliti kanan juga. Berarti ini positif. Yang ini condongnya kemana? Ke kiri. Berarti negatif. Yang ini ke kanan positif. Ini ketika misalkan grafik gitu. Ada suatu grafik. Silakan tentukan gradiennya. Sudah kelihatan positif negatif. Otomatis sudah harus bisa menentukan. Lanjut. Cara menentukan gradien dari suatu garis lurus. Itu ada.
Yang pertama, jika diketahui suatu persamaan garis. Ya, yang pertama, persamaan garis Y sama dengan MX plus C. Nah, pada persamaan ini, ya, kalau misalkan ada persamaan Y sama dengan, maka gradiennya itu adalah koefisien dari variabel X atau angka yang di variabel X. Kayak contohnya di sini nih. Ada Y sama dengan 3X plus 2. Oke. Kita bisa langsung menentukan gradiennya adalah koefisien atau angka yang di X-nya itu. Kalau angka yang mendampingi ya. Ya, koefisien. Ya ini. Dan nilainya mengikuti, ketika dia positif, ketika negatif, negatif. Berarti gradiennya 3. Tapi tidak berlaku, ingat, di sini syarat yang pertama itu ketika Y sama dengan, misalkan ada dia 2Y sama dengan 4X plus 1, ini kita langsung tentukan, oh ini gradiennya, ini M-nya, ini salah ya. Ini salah, karena apa? Di sini 2Y bukan Y, kita harus buat Y-nya dulu, nanti ada caranya juga. Oke, paham ya? Jadi, sekali lagi, kalau misalkan ada persamaan Y sama dengan, ya, dia suatu garis lurus, maka menentukan gradiennya adalah koefisien dari variabel X, ya, atau angka yang di variabel X-nya. Ini ada beberapa latihan. Oke, bisa kita langsung. Oke, cuma ini aja. Oke, yang pertama, kita diminta langsung aja ya. Oke, M-nya, ingat tadi koefisien atau angka, berarti 5. Oke, M ini gradien ya. Yang kedua, berapa ini? Ingat nilainya ikut, jadi kalau dia positif ikut positif, kalau negatif ikut negatif. Berarti ini negatif 2. Yang ketiga, nih X-nya. Ini kalau nggak ditulis berarti 1. Oke, yang keempat. Oke, ini ya 1 ini. Yang keempat itu negatif setengah. Tapi misalkan ada persamaan Y sama dengan 10 negatif 5X. Yang mana? Yang ingat tadi, kalau misalkan Y sama dengan, maka gradiennya adalah koefisien dari X. Kita cari X. Oh, ini koefisiennya. Berarti M-nya negatif 5. Mudah ya, diingat mudah. Kalau ada persamaan Y sama dengan, maka gradiennya yaitu koefisien dari variabel X. Kita lanjut. Yang kedua, yang tadi contoh yang kedua. Yang tadi dicontohkan ya. Oh, ini udah langsung ada caranya. Oke. Jika diketahui persamaannya itu AX plus BY plus C gitu. Atau ada persamaan ya. Ada persamaan kayak misalkan tadi yang 2Y sama dengan X 4X plus 1, atau misalkan ada 2X plus Y plus 10 sama dengan 0. Kita diminta untuk cari M-nya atau gradiennya atau gradien. Itu gimana caranya? Caranya kita ubah dulu persamaan ini ya. Persamaan 1 dan 2 ini ke dalam bentuk, kita ubah ke dalam bentuk Y sama dengan. Ya. Gampang lah ya kalau misalkan yang kita langsung ke contohnya aja ya. Langsung ke contohnya. Ini 5X plus 2Y min 10 ya. Ditulis di sini 5X plus 2Y min 8 sama dengan 0. Kok tadi plus 10 ya, sorry. Nah, kita buat Y-nya mana? Oh, di sini Y, 2Y. Yang lainnya kita pindah ruaskan. Ini pindah, yang ini juga pindah. Pindah berarti dari positif pindah ruas jadi negatif 5X, yang positif 8. Oke, ini supaya jadi Y sama dengan, ini 2Y, supaya jadi Y sama dengan dibagi berapa? Oh, benar, dibagi 2. 2 dibagi 2 berarti Y. Ini min 5 per 2YX plus 8 per 2. Ya kayak gini nggak apa-apa. Nah, udah ketemu kan Y sama dengan, berarti berapa M-nya?
Ya, benar. M-nya min 5 per 2. Atau gradiennya min 5 per 2. Gampang ya. Atau kita mau yang kedua, yang B. 2X min 3Y sama dengan 7. Sama. Ini juga, min 3Y. Ini pindah ya, berarti 7 min 2X. Nah, ini berarti dibagi berapa? Dibagi min 3. Berarti biar enak tuh gini. Per 3, min 3Y. Ini juga boleh, 7 per min 3. Min 2 per min 3X. Ini berarti tinggal Y. Oke, ini min 7 per 3. Min dibagi min plus 2 per 3X. Udah Y sama dengan. Berarti M-nya segampang. M-nya 2 per 3. Gampang ya. Jadi buat dulu kalau misalnya ada persamaan ataupun ada gini. Misalkan Y plus 2X sama dengan 0. Ini udah gampang banget, ini tinggal dipindahin aja. Berarti Y sama dengan min 2X. Berarti M-nya min 2. Gampang ya. Pelan-pelan latihan. Ketika ada itu latihan, insya Allah itu akan mempermudah. Oh, ini langsung ditulis biar enak. Oke, tentukan gradien dari persamaan garis berikut. Ini kita ada beberapa latihan. Yang pertama, yuk kita selesaikan bareng-bareng. Atau kalian pause dulu, nih, kalian pause dulu di sini. Nanti habis itu coba kalian kerjakan. Nanti kalau udah selesai baru dimulai lagi gitu. Jadi untuk nandain, oh kita ngerti nggak nih gitu. Oke, yang nomor 1 ya, itu ada persamaan garis plus 3Y sama dengan 12. Berarti yang pindah ruas, oke benar, ini pindah ruas ya. Berarti 3Y sama dengan 12. Negatif pindah ruas jadi positif 2X. Berarti sama-sama dibagi 3. Berarti tinggal Y, ini dibagi 3, 4 plus 2 per 3X. Berarti M-nya yaitu 2 per 3. Udah gampang. Oke, checklist. Oke, checklist. Yang kedua. Oke, yang kedua ada Y min 2X min 24 sama dengan 0. Ini udah enak banget. Kenapa? Di sini udah nggak ada angka, tinggal pindahin aja nanti langsung ketemu. Jadi sebenarnya kalau ada persamaan garis, kita diminta untuk menentukan gradien, sebenarnya konstantanya itu nggak, kita abaikan aja nggak apa-apa karena hubungannya itu dengan koefisien dari X. Ini ya, berarti ini pindah, ini pindah. Berarti Y sama dengan pindah jadi plus 2X plus juga 24. Nolnya diabaikan. 24 tambah 0 ya tetap 24. Berarti N-nya gampang ya. 2. Oke, mudah ya. Gimana? Hasil pengerjaannya sama enggak? Kalau belum sama, coba latihan lagi. Mungkin ketelitiannya yang belum sempurna. Lanjut, masih ada 2 soal lagi. Soal yang ketiga, sama, ini di pause dulu, silakan dikerjakan ya. Tadi belum berhasil, mudah-mudahan yang 3, 4 ini berhasil. Yang ketiga, ada 2Y plus 6X min 1 sama dengan 0. Ini kalau cara cepat ya, kalau cara cepat gini. Otomatis M-nya ini enaknya gini. Kalau udah bersamaan seperti ini, kan hubungannya cuma dengan variabelnya X sama Y. Kosata diabaikan. Otomatis ini kan pindah ruas. Pindah ruas itu negatif. Jadi min 6 dibagi 2. Hasilnya min 3. Pasti min 3 cepatnya. Coba ya kita cek. Berarti 2Y ini pindah ya. Sama dengan negatif 6X plus 1. Dibagi 2. Iya benar, bagi 2. Y bagi 2 min 3X plus 1 per 2. Oke, benar? Oke, benar ya. N-nya negatif 3. Oke, yang keempat. Oke, yang keempat bisa ketebak langsung? Yuk, coba deh pelan-pelan.
M-nya coba ketebak langsung. Ya benar, M-nya 3. Kenapa 3? Ini pindah pas jadi positif. 3Y dipindah ya. 9X plus 9. Sama-sama dibagi 3. Y ini 3X plus 3. 3. Gampang? Gampang. Oke, itu aja pembelajaran. Oke, coba review dulu deh sebelum ditutup ya. Jadi review. Ingat, kalau misalkan ada suatu gradien, kalau persamaan garis ya, persamaan garis. Kalau misalkan untuk menentukan gradien ada persamaan garis, kita harus buat dulu dia Y sama dengan. Kalau udah Y sama dengan, maka kita cari aja koefisien dari variabel X-nya. Sorry, ini kayaknya kebalik aja nih. Jadi jangan lupa ngingetin, jangan lupa semangat belajar, dan jangan lupa like dan subscribe channelnya ya. Nah ini satu lagi, mohon maaf tambahan satu lagi. Jadi kita bisa juga menentukan suatu gradien jika diketahui dua titik yang dilalui garis. Ini misalkan. Caranya yaitu M-nya atau gradiennya yaitu perubahan nilai pada sumbu Y2 min Y1 dibagi perubahan di sumbu X1. Nah, di sini. Kalau misalkan ada titik, ada dua titik aja. Dua titik syaratnya. Terserah mau misalnya titik di sini asal diketahui, maka nilai gradiennya itu Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Biar tambah ngerti. Nah, di sini ya rumusnya. Ini perubahan ya, disimbolkan sama tetap masih M. Misalkan di sini contohnya. Tapi udah ngerti ya cara menentukan titik di sumbu koordinat. Nah, di sini ada garis K. Tapi nggak diketahui persamaannya. Tapi diketahui ada dua titik yang bisa kita cari. Cara nyari gradiennya yang pertama, ini titiknya berapa? X-nya. Berarti 4, Y-nya 0. Oke, yang ini X-nya 0, Y-nya 6. Paham ya? Ingat yang kartesius. Misalkan 1, 2, 1, 2. Ini berarti 1,1. Nanti coba dicek lagi ya, dicek ulang, belajar lagi. Oke. Nah, di sini kan sudah ada dua titik nih. Dua titik yaitu 4,0 dan 0,6. Kita tentuin X1, Y1, ini X2, Y2. Diminta apa? Gradien. Berarti M-nya yaitu Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Y2-nya berapa? 6. Dikurang 0. Yang di sini 0 dikurang 4. 6 per negatif 4 atau sama dengan negatif 6 per 4. Ini gampang ya. Jadi memasukkan nilai titik-titik itu. Terus ada yang tanya, kalau misalkan kita salah nih, kita menentukan X1-nya yang ini 0,6, 4,6, boleh nggak? Sebenarnya nanti hasilnya akan sama. Misal nih 0,6 4,0 ya, ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Sama caranya Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Y2-nya berapa? 0, negatif 6 per 4 dikurang 0. Negatif 6 per 4. Nilainya ini sama. Aduh, nggak bisa. Nggak ada ini sama. Jadi nilainya sama. Jadi kalau misalnya kita menentukan, ini tidak berpengaruh. Pasti dia akan nilainya sama. Ini latihan. Oke. Latihan ya. Oke. Kita kerjakan bareng. Oke. Kita kerjakan bareng. Nomor 1. Kita ada 3, negatif 2 dengan 0,4. Ini X1, Y1, X2, Y2.
2. Kita langsung M-nya berarti Y2 dikurang Y1. Perlu ditulis lagi nggak sih rumusnya? Ini salah satu mengingatkan ketika kita latihan, walaupun sudah ingat, coba tetap menerapkan tata cara untuk penyelesaian matematika, karena di sini akan bantu kita juga secara kurang lebih akan kita ingat juga gitu. X2 dikurang X1. Oke, sorry. Oke ya. Oke, kita masukkan angkanya, yaitu 4 dikurang negatif 2. Kemudian ya 4 dikurang negatif 2. Kemudian 0 dikurang 3. 4 ditambah 2 per 3, negatif 3. 6 per negatif 3. Negatif 2. Oke, yang kedua. Ada negatif 3,5, 7, negatif 1. Coba tanpa ditulis ya, langsung M. Y2 min Y1. X2 min X1. Y2-nya berapa? Negatif 1. Ininya Y1-nya negatif 5. Dikurang negatif 5. X-nya 7 dikurang. Oke. Negatif ingat ya, kalau penjumlahan kalau dia nilainya sama maka dijumlahkan 6. Tapi tetap tandanya. Yang ini jadi plus ya. Kali jadi plus, ada 7 tambah 3, 10. Ini hasilnya. Kalau kita jawabnya min 0,6 boleh? Boleh. Ya, ini lagi soal yang ketiga. Ini gampang banget yang ketiga. Langsung aja ya. Sorry. M Y2 min Y1 per X2 min X1. Y2-nya mana? Oke, negatif 2 dikurang 0. Negatif 3 dikurang 0. Berarti hasilnya negatif 2 per negatif 3. Atau 2 per 3. Gampang banget kalau ada soal seperti ini ya. Oke, yang keempat. Yuk, semangat. M-nya Y2 min Y1 per X2 min X1. Kita tahu Y2-nya berapa? 3 dikurang 1. Kemudian 3 dikurang negatif 6. Ingat, negatif dikali negatif hasilnya positif. Berarti 3 dikurang 1, 2. Per 3 ditambah 6, 9. Oke, ini M-nya. Oke, untuk itu aja reviewnya. Review contoh latihannya, jadi semangat ya. Jadi gampang kalau misalkan ada persamaan garis, kita diminta untuk menentukan gradiennya, maka harus dibuat Y sama dengan dulu, dan nilai koefisien dari variabel X itulah nilai gradiennya. Dan bila ada 2 titik yang diketahui, maka kita juga bisa mencari gradiennya. Caranya dengan kita tentukan dulu X1, X2-nya mana, Y1, Y2-nya mana, kemudian kita masukkan rumus, yaitu M sama dengan Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Mungkin itu cukup untuk menentukan gradien sama mengingatkan atau review terkait persamaan garis lurus. Tetap semangat belajar, walaupun sekarang bisa, coba latihan lagi, karena kalau nggak dilatih pasti akan lupa. Mungkin cukup. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have fun dengan matematika ya.